Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Sehat semua kan? Untuk hari ini kalian bertemu lagi dengan Ibu Andi Rosida dalam pelajaran fisika. Materi yang akan kita bahas adalah tentang keseimbangan benda tegar. Coba perhatikan gambar di berikut. Ya, kalian perhatikan pada pemain akrobat itu sedang memperlihatkan teknik keseimbangan. Ya, mereka berusaha mengatur bagaimana caranya supaya mereka tidak jatuh. Ya, itu adalah teknik keseimbangan agar mereka dapat bergerak secara konstan. Nah, itu juga masuk pada konsep fisika. Ya, kita lanjut tentang konsep keseimbangan benda tegar. Ya, pada kenyataannya, pada gambaran secara fisik, keseimbangan benda dikatakan seimbang itu jika benda itu diam atau benda itu bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, di fisika keseimbangan dibagi menjadi dua, keseimbangan translasi dan keseimbangan rotasi. Ya. Untuk keseimbangan translasi itu keseimbangan pada gerak lurus. Jadi benda dikatakan seimbang pada translasi jika benda itu diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Ya, yang kedua, keseimbangan rotasi. Rotasi itu adalah gerak melingkar. Jadi benda dikatakan setimbang rotasi. Itu jika benda tadi tidak berputar atau berputar tapi dengan kecepatan sudut tetap. Ya, kalau dirumuskan dalam fisika, kalau kita konsepkan, ya, syarat setimbang translasi itu adalah gerak lurus. Gerak lurus ada gerak yang arahnya vertikal ada yang geraknya horizontal. Ya, untuk arah yang geraknya horizontal, maka sigma Fx-nya harus sama dengan 0, sigma Fy-nya harus sama dengan 0. Itu adalah syarat setimbang translasi. Ya, untuk syarat setimbang rotasi itu ada 3 syarat. Itu yang pertama, sigma Fx-nya sama dengan 0, sigma Fy-nya sama dengan 0, sigma torsinya harus sama dengan 0. Ya, untuk yang ini kita perdalam lagi di sini. Ya. Nah, ini yang kita bahas tentang setimbang translasi. Benda dianggap sebagai suatu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut. Gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi. Jadi gerak translasi atau gerak lurus itu diakibatkan karena adanya gaya atau F. Ya, gaya yang simbolnya F itu bisa tarikan, bisa dorongan, bisa tekanan, ya, itu merupakan gaya. Jadi untuk setimbang translasi, agar setimbang translasi, maka syaratnya sigma F-nya sama dengan 0. Sigma F ya, F tadi bisa kita uraikan, sigma Fx-nya sama dengan 0, atau jumlah gaya arah X-nya sama dengan 0, jumlah gaya arah Y-nya sama dengan 0. Ini untuk setimbang translasi. Ini untuk yang setimbang rotasi. Suatu benda tegar berada dalam keseimbangan statis diam. Bila mula-mula benda dalam keadaan diam dan resultan gaya pada benda sama dengan 0. Serta torsi terhadap titik sembarang yang dipilih sebagai poros juga sama dengan 0. Jadi syarat untuk keseimbangan benda, keseimbangan rotasi itu ada 2, yaitu setimbang translasinya 0, setimbang rotasinya juga 0. Atau sigma F-nya sama dengan 0, sigma torsinya juga sama dengan 0. Ya, itu syaratnya. Ya, jadi dari depan tadi bisa kita tarik kesimpulan, syarat untuk setimbang translasi adalah ada dua saja.
sigma fx sama dengan 0, sigma fy-nya sama dengan 0. Untuk setimbang rotasi ada 3, sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma taunya sama dengan 0 atau torsinya sama dengan 0. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal. Ya, untuk contoh soal. Ya, perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut ya. Misalkan ini ada sebuah benda. Kalau kalau pada kehidupan sehari-hari ya, ada benda, kalau dalam kehidupan sehari-hari misalkan kita mau menggantungkan papan nama di depan rumah kita. Ya, kita kaitkan tali sesuai dengan gambar di atas, seperti gambar di atas, membentuk sudut 53 derajat. Nah, yang sebelah sini ya, ini adalah titik. Nah, titik ini adalah pusat torsi. Ya, jika dalam keadaan diam, tentukan besar tegangan pada kedua tali tersebut. Ya, misalkan ini talinya putus ya. Misalkan terputus talinya, maka gerak bendanya, benda yang 200 Newton ini akan jatuh ke bawah. Ya, dia akan jatuh ke bawah. Ya. Berapa tegangan talinya? Ya, ini ada tali untuk tegangannya, berarti kita lanjut di sebelahnya saja. Ya. Perhatikan, kita analisis dulu gayanya ya nak ya. Tadi kita tadi ada tali yang arahnya sesuai dengan T1, arahnya ke sini sesuai dengan T1. Kemudian ada tali yang arahnya ke sini ke bawah, ya, sesuai dengan W-nya. Ada tali yang arahnya di T2. Bentar. Ada di T2. Nah, kurang tepat ini. Nah, pas di T2. Ya, jadi talinya itu kita lihat talinya, maka ada 3 tali yang terhubung. Ya, ada yang arahnya W, ada arahnya T1 sama T2. Ya, ini sama dengan arah-arah gaya. Untuk itu kita uraikan sesuai dengan tadi syaratnya ya. Untuk gerak setimbang translasi, maka sigma fx-nya sama dengan 0, sigma fy-nya sama dengan 0. Ya, kita uraikan. Ini untuk yang W, yang arah W ini sudah searah dengan Y. Untuk T1 sudah searah dengan X. Maka yang T2 ini belum searah X sama dengan sama Y. Jadi harus kita uraikan dengan resultan vektor. Yang kelas 10 sudah kalian pelajari. Jadi T2-nya kita uraikan terhadap X. Jadi ada T2X. Ya. Ini ada T2 arah X. T2X kita uraikan sama T2 arah Y. Ya, jadi T2 kita wakili dengan T2X, kita wakili dengan T2Y. Ya. W-nya sudah diketahui 200 Newton. Jadi untuk arah gaya yang ke bawah 200 Newton. Untuk T2X, ya, untuk T2X tadi arah X-nya, ya, T2X tadi sudutnya adalah 53 ya nak ya tadi, 53 derajat.
Jadi T2 arah X sama dengan T2 cos 53 0,6 T2. Kemudian T2Y sama dengan T2 sin 53 0,8 T2. Ya, jadi untuk arah X sudah kita ketahui, arah Y juga sudah kita ketahui. Ya, kita jumlahkan yang arah X. Kita jumlahkan yang arah X. Untuk yang arah X ada arah ke kanan, ada arah ke kiri. Yang ke kanan kita anggap plus, yang ke kiri kita anggap min. Ya, yang ke kanan T2X kita masukkan di atas ini T2X. Ya. T2X. Ya. T2X min T1 dikurangi arah yang ke kiri. Maka T1 sama dengan T2X. T2X kita masukkan 0,6 T2. Jadi T1 0,6 T2. Syarat yang kedua, sigma FY-nya harus sama dengan 0. Ya. Untuk FY ada dua gaya, yang arahnya vertikal ke atas sama vertikal ke bawah. Yang vertikal ke atas kita anggap positif yaitu T2Y, yang ke bawah kita anggap negatif yaitu W. Jadi min W sama dengan 0. Ya, ada dua gaya, yang arah X sama arah Y-nya juga dua gaya. Berarti T2Y sama dengan W. W-nya kita masukkan 200 Newton. T2Y-nya tadi sudah ketemu 0,8 T2. Maka T2 ketemu 250 Newton. Nah, dari 200 dibagi 0,8. Dengan mensubstitusikan T2 yang tadi sudah ketemu 250 Newton ke persamaan yang Fx, maka T1 ketemu, T1 sama dengan 0,6 T2 sama dengan 0,6 kali 250, maka ketemu 150 Newton. Jadi tegangan berturut-turut adalah T1-nya 150, T2-nya adalah 250. Ini ada rumus singkat dari ilustrasi yang tadi ya. Di rumus matematika kalian sudah mempelajari tentang perbandingan sin. Ya, ada perbandingan sin. Misalkan ada gaya yang arahnya ini F1, F2, F3. Ya, F1, F2, F3. Sudut yang di depannya F1 namanya beta. Sudut yang di depannya F2 namanya alfa. Sudut yang di depannya F3 namanya gamma. Ya, untuk rumus perbandingan sinusnya F1 dibagi sudut di depannya, berarti dibagi sin beta. Sama dengan F2 dibagi sudut di depannya, berarti sin alfa. Nah, sama dengan F3 dibagi sin sudut di depannya, sama dengan sin gamma. Ya, jadi ada 3 ini tadi. Nah, kita sesuaikan dengan sistem yang tadi. Ya, sistem yang tadi kita masukkan ya. Kita urai lagi sudutnya. Sudut yang sebelah sini. Sudut yang sebelah sini. Ya. Sudut yang sebelah sini sama dengan 90 derajat. Sudut yang sebelah sini kebalik. Sudut yang sebelah sini berarti 90 derajat ditambah 53 berarti berapa? 143. Ya. Ini sudutnya berseberangan dalam. Berarti 143. Yang sudut yang sebelah sini, sudut sebelah sini itu kalau kita ambil segitiga ya, yang atas itu sama dengan 90 dikurangi 53, 37 derajat. Berarti 37 derajat ditambah 37.
37 tambah 90 berarti 127. Berarti untuk yang ini, yang pertama ini ya, yang ini sama dengan 90 derajat, untuk yang ini 143 derajat, untuk yang ini 127 derajat. Oke, kita lanjut yang di belakang tadi. Ya, benar ya. Ya, sudutnya ini 90 derajat, depannya T2, depannya T1 143 derajat, depannya W 127 derajat. Jadi kita masukkan rumus ini ke sini, berarti T1 dibagi sin sudut di depannya sin 143, T2 dibagi sin sudut di depannya sama dengan sin 90, TW dibagi sin sudut di belakang di depannya sin 127. Ya, sin 143 0,6 T2 per 1 200 W-nya 200 sin 127 0,8. Dari perbandingan di atas dengan menggunakan perbandingan perkalian silang saja ya, ketemu T1-nya 150 Newton, T2-nya 250. Untuk contoh soal keseimbangan rotasi, saya berikan 2 contoh soal ya. Soal yang pertama, ini ada sebuah tangga homogen dengan panjang L, diam bersandar pada tembok yang licin di atas lantai yang kasar dengan koefisien gesekan statis antara lantai dan tangga adalah mu. Jika tangga membentuk sudut theta tepat saat akan tergelincir, maka besar sudut tetanya adalah berapa? Ya, misalkan kita bahas bahasannya. Ini adalah sebelah sini adalah dinding, ya. Ini adalah wing-nya, batangnya ini panjangnya L, ya. Misalkan ya, kita ambil pusat torsinya atau pusat gerak rotasinya ada di titik A. Maka misalkan benda ini ya, kita ambil pusat torsinya adalah di titik A. Jadi misalkan tangga ini akan dimungkinkan bergerak berputar, maka titik pusatnya adalah A, ya. Nah, misalkan dia bergerak berputar, maka geraknya akan seperti ini. Ya, jatuhnya seperti ini. Atau jatuhnya seperti ini. Ya, dia akan bergerak memutar. Ya, untuk yang titik di B, ya, titik di B ini gerak di B, ada 2 titik ya, tapi kita ambil porosnya di A, maka yang titik di B ini dia akan bergerak ke bawah. Ya, dimungkinkan geraknya adalah ke bawah, bergerak ke bawah. Maka geraknya titik B dia akan bergerak translasi. Untuk titik A maka bergeraknya adalah secara rotasi. Ya, kita uraikan gaya-gayanya. Kemarin di kelas 10 kalian sudah mempelajari macam-macam gaya. Ya, ada gaya F. F itu bisa tarikan, dorongan, tekanan, itu F. Kemudian ada yang namanya gaya berat, W. W adalah untuk benda yang memiliki massa, pasti memiliki gaya berat karena dipengaruhi oleh gravitasi. Arah gaya berat selalu menuju pusat bumi. Ya, jadi batang ini pasti memiliki gaya berat yang W. Ini arahnya pasti menuju pusat bumi ya, arahnya ke sini. Kemudian ada gaya lain yang namanya gaya normal. Gaya normal adalah gaya sentuh. Benda jika bersentuhan dengan suatu bidang maka akan memiliki gaya normal. Kemana arah gaya normalnya? Arahnya selalu tegak lurus bidang sentuh. Ya, bidang sentuhnya adalah ini. Maka gaya normalnya adalah arahnya ke atas, NA-nya ke atas. Tegak lurus bidang sentuh.
Kemudian titik yang bersentuhan lagi di titik B, ya. Maka gaya sentuhnya atau gaya normalnya adalah ke sini, NB. Ya. Kemudian ada gaya lain. Tadi ada koefisien gesek statis, maka ada bagian permukaan yang sifatnya adalah kasar, maka akan menimbulkan gaya gesek. Yang kasar adalah lantai, maka ada gaya gesek. Ya, gaya gesek arahnya kemana? Selalu melawan arah gerak benda. Ya, kalau A ini bergeser, maka bergesernya adalah ke kanan ya. Nah, maka gaya geseknya arahnya ke kiri. Gaya gesek selalu melawan arah gerak benda. Ya, dari gaya-gaya ini bisa kita uraikan arah yang searah sumbu X yang mana, arah yang searah sumbu Y yang mana. Ya, kita ambil syarat yang pertama, yaitu sigma Fx-nya harus sama dengan 0. Ya, untuk benda-benda yang searah dengan X yang mana? Yang searah X. Ya, yang searah X adalah ini. Ya, NB sama Fs. NB arahnya ke kanan, Fs arahnya ke kiri. Ke kanan kita anggap plus, ke kiri kita anggap min. Jadi ya. Jadi untuk ya NB ya, NB min Fs sama dengan 0. Ya, Fs adalah gaya gesek statis. Ya, gaya gesek statis rumusnya apa anak-anak yang kemarin kelas 10? Ya, jadi kalau kita pindah ke sebelah ya ini NB berarti Fs-nya kita pindah ke sebelah kanan, maka NB sama dengan mu kali Na. Jadi gaya gesek rumusnya mu kali Na. Koefisien gesek kali gaya normalnya. Karena yang bergesekan adalah Na, maka mu kali Na. Ya, ini kita simpan dulu untuk persamaan 1. Kita masuk di persamaan 2. Sigma Fy sama dengan 0. Ya, sigma Fy sama dengan 0. Kita ambil arah gaya-gaya yang searah Y. Ya, yang searah Y ada 2. Kalian lihat yang arahnya vertikal. Ada vertikal ke atas sama vertikal ke bawah. Yang vertikal ke atas adalah Na, yang vertikal ke bawah adalah W. Yang ke atas kita anggap plus, yang ke bawah kita anggap min. Kalau dijumlahkan sigma Fy-nya sama dengan ya Na min W sama dengan 0. Kalau kita pindah yang W-nya kita pindah ke kanan, maka Na sama dengan W. Untuk persamaan 2. Kita ambil persamaan 3. Yang 2-nya kok enggak ada ini. Ya. Untuk keseimbangan rotasi, ini persamaan 2 ya nak ya, yang ini tadi. Ini persamaan 2. Ya. Keseimbangan rotasi untuk syarat yang ketiga, yaitu sigma torsinya harus sama dengan 0. Tadi untuk mencari torsi harus ada pusat torsi. Kita ambil pusat torsinya di A. Ya. Torsi kemarin rumusnya adalah F, ya, F-nya yang harus tegak lurus bidang dikalikan dengan jarak, ya, jarak terhadap pusat torsi, jarak gaya tadi terhadap pusat torsi. Ya, kalau kita berpusat di A, ini pusatnya di A, pusatnya di A, maka gaya-gaya yang membentuk torsi, ya, gaya-gaya yang membentuk torsi adalah gaya yang tidak tepat pada torsinya. Kalau pada torsi maka jarak terhadap torsi pasti 0, jadi tidak usah kita masukkan. Jadi ada 2 torsi, yaitu yang ini sama yang ini. Ya, yang W sama yang NB. Kalau kita putar, ya kita putar torsinya, maka kita putar terhadap sumbu A, ini sumbu A, maka NB itu arahnya searah jarum jam, yang W melawan arah jarum jam. Ya, yang W melawan arah jarum jam.
Nah, untuk W sendiri, W ini kan belum tegak lurus terhadap bidang torsi. Ya, kemarin syaratnya untuk torsi harus F-nya tegak lurus bidang. Ya, sebentar. Ya, torsinya harus tegak lurus bidang. Maka yang kita ambil adalah W yang arah tegak lurus bidang. Ini adalah W cos alfa atau W cos theta. Ya, W cos theta. Ini W cos theta. W cos theta. Ya. Jadi untuk torsi di A ya, yang berpusat di A, ada dua gaya yang tegak lurus tadi ya, yang W cos theta dengan NB. Ya, rumus untuk torsi F kali R. F-nya adalah gayanya dikali R adalah jaraknya. Untuk W jaraknya ya. Ya, untuk W dikali gaya W berarti W cos theta dikali jaraknya terhadap pusat torsi di A. Nah, jadi W terhadap pusat torsi di A adalah setengah L. Jadi setengah L kali W cos theta. Kemudian ada gaya yang kedua yaitu gaya NB tadi. Ini gaya NB. Ya, gaya NB. Ya, ini gaya NB. NB-nya tadi membentuk torsi juga. Kalau diputar searah jarum jam ya. Ya, searah jarum jam. Kalau W-nya melawan arah jarum jam. Oh, kalau diputar. Oh ya. Ya, untuk NB ini juga kita harus menguraikan juga. Karena belum tegak lurus bidang torsi atau tidak tegak lurus dengan batang. Nah, untuk yang NB berarti NB, untuk yang NB ini NB sin alfa. Itu terlalu besar ini. Ya, kita ambil yang tegak lurus adalah yang ini. Ya, tegak lurus bidang batang, maka NB sin alfa dikali jarak terhadap pusat torsinya di A itu sama dengan A. Berarti NB sin alfa kali L. Ya, kalau di sini untuk yang searah jarum jam kita beri tanda minus, yang berlawanan arah jarum jam kita beri tanda positif, tapi sama saja, tidak apa-apa. Ini cuman perjanjian arah saja. Ya, untuk substitusi persamaan 1 dan 2, maka tadi ya, setengah cos theta kali W, L-nya kita pindah, NB-nya kita pindah ke kanan. Ini NB-nya kita pindah ke kanan. Jadi sin theta, NB-nya kita ganti dengan tadi NA mu kali NA. Ya, atau NA-nya sama dengan W, berarti mu kali W. Ya, jadi sin theta mu kali W. Tadi setelah dipindah ke kanan, L-nya bisa kita coret. Kita bagi L, kita bagi L. Jadi hilang. Untuk mu, berarti W sin theta-nya kita pindah ke sebelah kiri. Ya, jadi mu sama dengan setengah cos theta ya dibagi sin. Setengah cos theta dibagi sin. Ya, untuk W-nya bisa kita coret. W kita coret. Nah, berarti mu sama dengan sin setengah cos theta bagi sin. Atau sin per cos. Ya, kalau sin per cos itu sama dengan tan. Kalau cos per sin berarti 1 per tan.
berarti setengah kali 1 per tangan. Tan theta sama dengan setengah mu, berarti jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut untuk soal keseimbangan torsi yang kedua. Ya, misalkan kalian mau menggantungkan sebuah papan nama, kalian menggunakan tali, ya ini talinya, sama kalian menggunakan batang. Ya, pada sistem keseimbangan benda tegar seperti pada gambar tersebut, batang A homogen dengan panjang 80 cm, beratnya 18 Newton, pada ujung B digantung beban yang beratnya 30 Newton. Batang ditahan oleh tali BC. Jarak AC-nya adalah 60 cm, tegangan pada tali adalah berapa? Ya, misalkan ya, ini mengapa disebut keseimbangan rotasi? Karena dimungkinkan ada 2 gerakan. Ya, misalkan yang putus adalah tali di sini, maka gerakan benda ini arahnya akan ke bawah. Maka geraknya dimungkinkan adalah translasi. Jika talinya putus di sini, maka gerak benda ini akan bergerak secara rotasi. Ya, ini adalah pusat rotasinya di A. Ya, jadi geraknya akan seperti ini. Nah, dia akan bergerak secara rotasi. Ya, jadi sistem ini setimbangnya adalah setimbang rotasi. Kita lanjut pembahasannya. Ya, kita tulis gaya-gayanya. Ya, kita prediksi gaya apa saja yang berpengaruh di sistem ini. Yang pertama adalah ini adalah W. Ada beberapa gaya ya. Gaya yang ini adalah W. Ya, W. Kemudian batang ini juga memiliki massa, maka dia juga memiliki W juga. W batang. Kalau ini W beban, yang ini W batang. Kemudian karena ada tali, maka akan timbul gaya tegang tali arahnya ke sini. Ya, gaya tegang tali arahnya ke sini. Untuk gaya tegang tali, karena nanti dimungkinkan bergeraknya secara rotasi, maka harus kita uraikan. Kita ambil gaya yang tegak lurus batang. Gaya yang tegak lurus batang adalah ini. Ya, bentar. Nah, ya, kok enggak pas ini ya. Segini. Ya, pas. Ya, gaya yang tegak lurus batang. Jadi T-nya karena tidak searah dengan X, tidak searah dengan Y, maka harus diuraikan arah vektornya. Oke. Untuk menentukan sudutnya dulu ya nak ya. Tadi ada sudut tapi tidak diketahui besar sudutnya. Maka kita ambil tangannya saja. Tangan adalah Y per X. Di matematika ada tangan adalah Y per X. Y-nya adalah 60, X-nya adalah 80. Kalau dibandingkan berarti hasilnya adalah 3/4. Tangan 30/4 adalah sudut 37 derajat. Oke, kita lanjut. Syarat keseimbangan untuk setimbang rotasi, kita langsung ke setimbang rotasi saja dulu karena yang ditanyakan adalah tegangan tali. Tegangan tali ada hubungannya dengan setimbang rotasi. Ya, tegangan tali ada di T sin alfa yang kita pakai karena tegak lurus bidang. Ya, kalau kita gerakkan, kita rotasikan, ya misalkan tali untuk T putus, maka dimungkinkan gerak untuk benda ini adalah bergerak rotasi. Dia akan bergerak seperti ini. Ya, dia akan bergerak seperti ini. Ya, gerakannya gerak rotasi. Ya, kita ambil gaya-gaya yang tegak lurus bidang.
ada 3 gaya yang tegak lurus bidang, yaitu yang ini, ya. Ini WAB, kemudian kita pakai WAB, W benda sama W ini WB, W beban. Kalau ini kita pakai WAB, ya, sama ini ada 3 gaya. Ya, kita masukkan dulu untuk torsi itu rumusnya adalah F gaya dikali jarak terhadap torsi. Ya, pusat torsinya adalah ada di A. Ini pusat torsinya. Pusat melingkarnya ada di A. Ya, kita ambil yang T dulu ya. Ya, untuk T sin alfa itu gayanya berarti dikali jaraknya terhadap pusat torsi di A. Berarti LAB dikali T sin alfa. Ya, yang melawan arah jarum jam kita anggap plus. Sekarang yang searah jarum jam ada 2 gaya, yaitu WB sama WAB. WB adalah ini, WAB adalah yang ini ya. Untuk jaraknya, untuk WB karena arahnya searah jarum jam kita anggap min LA kali B dikali WB. Kemudian dikurangi setengah LAB. Sekarang kita masukkan yang WAB. WAB adalah ini. WAB jaraknya adalah setengah LAB. Berarti setengah LAB kali WAB harus sama dengan 0. Kita masukkan LAB 0,8. T-nya 0,6. T sin alfa tadi berarti sin alfa, sin 37 adalah 0,6, berarti 0,6 T sama dengan yang negatif kita pindah ke kanan. 0,8 LAB dikali 30 WB-nya ya. Ditambah setengah 0,8 itu adalah LAB, 80 cm kita jadikan meter berarti 0,8 kali 18. 18 untuk WAB. Sehingga kalau kita jumlahkan T-nya sama dengan 65 Newton. Ketemu jawabannya adalah D. Nah, oke anak-anak, untuk latihan kalian, latihan soal, ini ada 3 sistem yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan mulai dari diketahui, ditanya, jawab. Nah, jangan lupa kalian uraikan, kalian gambar dulu ya sistemnya. Kalian uraikan gaya apa saja yang ada di sistem itu sesuai dengan caranya Bu Ani yang tadi ya. Nah, untuk gaya karena besaran vektor maka harus kalian beri panah arahnya kemana. Oke, untuk tugasnya hasilnya bisa kalian kirim ke Bu Ani ya. Untuk pembelajaran kali ini saya rasa cukup. Jika ada yang ditanyakan kalian bisa japri Bu Ani. Saya terbuka lebar jika kalian mau bertanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.